Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Pada perayaan Jumat Agung ini, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-48. Demikian bunyinya. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian bunyinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari sengsara dan derita telah dilewati Tuhan Yesus. Dia disiksa, dicerca, dia dicaci maki, dituduhkan tuduhan-tuduhan palsu, dan dia harus dihukum mati. Serta hukuman mati yang diterimanya adalah hukuman mati disalibkan. Hukuman yang diberikan kepada pendosa yang luar biasa. Padahal saudaraku, dia tidak pernah melakukan dosa. Tetapi justru itulah jalannya. Allah menjadi manusia, mengambil seluruh derita, dosa-dosa, dan kematian manusia ke dalam dirinya dengan memikulnya di kayu salib itu, supaya dosa dan kematian itu dibayar lunas oleh darahnya yang tercurah di salib itu. Saudaraku, peristiwa itu kita sudah tahu, sudah mempercayainya, dan akan terus menghidupinya menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun pada tahun ini kita mengambil sebuah makna yang lebih dalam lagi dari peristiwa kematian Yesus itu masuk ke dalam diri kita, menjadi kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari hidup kita sebagai orang percaya. Di kayu salib itu, saudara-saudara, kesedihan meliputi seluruh alam. Bukan saja para pengikut Yesus yang merasa sedih, menangis, dan gelisah, tetapi alam pun turut merasa sedih pada waktu itu. Kegelapan menutupi bumi, saudara-saudara. Matahari pada waktu itu tidak menunjukkan wajahnya, tetapi ada kekelaman. Kekelaman yang mengingatkan kita atas ciptaan bumi ini, di mana kekelaman meliputi seluruh jagat raya. Tetapi kekelaman itu, kegelapan itu
tidak menguasai Tuhan Yesus. Dia tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan itu, dan dia akan mengalahkan kegelapan itu. Yang kedua, saudara-saudara, pada peristiwa salib itu, pada saat Yesus masih tergantung di kayu salib itu, terbelahlah bait Allah, bait suci, tabir bait suci itu terbelah dua. Di bait suci, saudara-saudara, ada pembatas antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Ruang yang kudus ini adalah untuk orang banyak, dan ruang Maha Kudus itu hanya untuk mereka yang benar-benar diperuntukkan melayani Tuhan, para imam. Dan di ruang Maha Kudus itulah tabut perjanjian diletakkan, dan dari situlah Allah memerintah, Allah berkuasa. Jadi ada jarak antara yang Maha Kudus dengan orang yang dikuduskan itu. Tetapi pada peristiwa salib itu, tabir bait Allah itu pecah. Tembok itu runtuh. Maka runtuhlah pemisah antara yang Maha Kudus dengan yang kudus manusia berdosa itu. Allah telah menyatu dengan manusia. Dan itulah menjadi gambaran dari salib itu, saudara-saudara. Salib itu adalah pertemuan antara Allah dan kita. Di salib itu ada kasih yang mengalir kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, serta menciptakan kita. Dan di salib itu juga ada kasih di antara kita ciptaannya, di antara seluruh manusia. Salib itu telah mengikatkan kita di dalam kasih, mengikatkan kita dengan sesama kita, dan mengikatkan kita dengan Allah. Sebab Yesus dengan darahnya yang tercurah itu telah membayar lunas kuasa kematian, telah membayar lunas dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari salib itu Dia akan mengakhiri seluruh perjuangan hidup manusia. Dia mengakhiri seluruh pergumulan derita manusia yang kelak akan memindahkannya dan menggantinya pada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang semestinya, kehidupan anugerah, kehidupan yang diberikan oleh Allah semata. Lalu Allah mengakhirinya di dalam diri Yesus, dalam seruannya di kayu salib itu. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudaraku yang kukasihi, puncak kehidupan yang sekaligus harus menjadi awal dari kehidupan kita. Nyawa kita, hidup kita, nafas kita, bukan dari diri kita, bukan dari sekitar kita, bukan dari sekeliling kita, bukan dari dunia ini, tetapi nyawa kita, hidup kita, nafas kita adalah pemberian Allah kepada kita yang membuat kita menjadi hidup, saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus mengawali dan mengakhiri hidup kita di situ sama seperti Yesus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Hidup kita ada di tangannya. Nyawa kita ada di tangannya.
Hendaklah perjalanan kehidupan kita hari ke hari, nyawa kita, napas kita, kehidupan kita itu ada di tangan Allah Bapa, dan Dia akan memimpin kita ke arah kehendaknya, ke arah kemuliaannya, di mana kita bisa menyatu dengan Dia di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Itulah yang digambarkan Yesus dalam seruannya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudaraku, pada hari-hari ini di mana kemajuan zaman semakin cepat menerpa kehidupan kita, teknologi mempercepat kemajuan itu sampai ke dalam diri kita. Acap kali saudara-saudara, kita terus mendedikasikan diri untuk kemajuan itu, untuk apa yang sedang bertumbuh dan berkembang di dunia ini, untuk kehebatan, untuk sesuatu yang kita nyatakan sebagai kesuksesan, saudara-saudara. Acap kali kita menghabiskan waktu fokus di hal-hal yang terjadi dalam pertumbuhan dunia ini. Tidak ada yang salah tentang itu selama itu berada di dunia ini, saudara-saudara. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan, nyawa kita, hidup kita, itulah yang terpenting, saudara-saudara. Maka memelihara jiwa kita, memelihara hidup kita adalah sesuatu yang indah yang dibawa Yesus di kayu salib itu, memulihkan kehidupan kita kepada kehidupan yang semestinya. Hidup itu sendiri menjadi yang terpenting di dalam kita. Sesuatu yang datang ke dalamnya adalah sesuatu yang datang, bukan sesuatu yang pokok. Yang pokok adalah kita, nyawa kita. Karena itulah kita seperti Yesus, gemarlah kita menyerukan dan menyerahkan hidup kita kepada Allah Bapa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu artinya, saudara-saudara, perjalanan hidup kita sudah ditentukan Allah. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang menggagalkan kita mewujudkan kehendak Allah. Tidak ada penderitaan, caci maki, cercaan, hinaan, hujatan sebagaimana dialami Yesus itu yang bisa menghalangi kita untuk menyatu dengan Allah. Sebab itu sudah dilewati Yesus. Dan kalau Yesus sudah melewatinya, tentulah kita pengikutnya akan bisa melewatinya. Karena kita sudah berada di dalam Yesus. Seruan penyerahan nyawanya kepada Allah Bapa adalah juga seruan penyerahan nyawa kita kepada Allah Bapa dalam dirinya sebagai manusia. Sebagaimana kita juga manusia, menyerahkan kehidupannya, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Itulah harga kita, saudara. Dan sesudah itu, saudara-saudara, Ia menyerahkan nyawanya, Ia mati. Berakhir sudah. Segala perjuangan kemanusiaan sudah berakhir. Segala tuntutan dosa dan kematian sudah dilunasi. Segala derita, kesulitan, segala sesuatu sudah berakhir. Dan kini akan memasuki sebuah kehidupan yang lain, babakan kehidupan yang baru. Namun yang menarik, saudara-saudara, orang banyak melihat peristiwa itu. Para tentara melihat para peristiwa itu. Dan kepala pasukan itu melihat kematiannya. Lalu dia berkata, saudara-saudara, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya,
sungguh orang ini adalah orang benar. Saudaraku, kematian Yesus itu menjadi kesaksian yang luar biasa kepada orang yang tadinya tidak percaya, kepada orang yang membawa dia kepada derita dan siksaan, kepada orang yang membawa dia kepada kesulitan kehidupan, kepada orang yang menyalibkannya. Kematiannya itu menjadi kesaksian yang besar kepada kepala pasukan itu, sampai dia memuliakan Allah. Saudaraku, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita sulit mengerti. Lihatlah, orang banyak yang bertemu dengan dia, yang menerima kesembuhan mujizat dari dia, yang setan diusir dari dia, mereka yang diberi makan 5.000 orang, mereka yang berjalan dengan dia rame-rame, mereka yang menikmati kehidupan dengan Yesus dengan berbagai mujizat dan tindakan-tindakan besar. Mereka melihat, lalu mereka kembali. Lalu setiap orang menepuk dada. Mungkin saja mereka menyesal, atau mungkin saja mereka merasa ada sesuatu yang salah dalam tindakan ini. Mungkin saja mereka berpikir, ini akibat kejahatan orang lain. Dan ada banyak pemahaman kita tentang sikap hidup mereka itu. Tetapi mereka menepuk dada mereka ketika mereka kembali ke tempat masing-masing. Saudaraku, itu sajakah yang bisa kita lakukan? Itu sajakah yang bisa dilakukan oleh orang banyak itu? Menepuk dada lalu kembali ke rumah masing-masing? Hanya menyesali saja? Tetapi kepala pasukan ini yang dianggap sebagai orang berdosa, yang dianggap sebagai pelaku kekerasan, yang dianggap sebagai orang yang memberikan ruang yang berat untuk Yesus, dia memuliakan Allah dan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudaraku, marilah kita merenungkan ulang penderitaan Yesus itu masuk ke dalam diri kita, hingga pada waktunya kita bisa bersaksi, memuliakan Allah, dan melihat bahwa sungguh-sungguh Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkanmu dan menyelamatkanku, yang membebaskanmu dan membebaskanku dari dosa dan kematian untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Amin.